Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Febriani dari kelas 10-3. Di sini saya akan menceritakan hikayat Panji Semirang dan juga unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Alkisah, pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja di tanah Jawa bernama Raja Daha. Raja Daha mempunyai 2 orang putri. Dengan permaisurinya, ia mempunyai putri bernama Galuh Candrakirana, seorang putri yang cantik dan lemah lembut, tutur katanya membuat orang tertarik kepadanya. Seorang putri lagi bernama Galuh Ajeng, keturunan yang diperoleh atas perkawinannya dengan selir bernama Padukaliku. Tabiat Galuh Ajeng tidak baik dan selalu iri hati kepada kakak tirinya Galuh Candrakirana. Dayang-dayang dan orang di sana pun tidak senang kepadanya. Baginda Raja mempunyai beberapa orang saudara. Seorang menjadi raja di Kahuripan dan seorang menjadi raja di Gagelang. Seorang lagi wanita mau menjadi pertapa di Gunung Wilis dengan gelar Gandasan. Raja Kahuripan mempunyai seorang putra yang tampan dan baik perangainya, bernama Raden Inu Kertapati. Raja Kahuripan ingin supaya putranya menikah dengan putri layaknya sebagai menantu raja. Pilihan jatuh kepada putri saudaranya yang cantik, yaitu Galuh Candrakirana. Dikirimlah utusan ke Daha untuk meminang, dan dengan senang hati, raja dan rakyat menerima pinangan itu. Padukaliku sajalah yang tidak senang. Timbul maksud jahatnya menyingkirkan permaisuri serta Galuh Candrakirana agar ia dapat menggantikan kedudukan sebagai permaisuri dan Galuh Ajeng dapat dijodohkan dengan Raden Inu Kertapati. Pada suatu hari, dibuat tapai beracun dan disuruhnya seorang dayang memberikan tapai itu kepada permaisuri. Permaisuri senang hati menerimanya, karena baru pertama kali ini, Padukaliku mengirimkan makanan untuk dia. Selain itu, Padukaliku menyuruh adiknya minta azimat atau guna-guna kepada seorang petapa sakti agar raja sayang kepadanya. Ketika sedang duduk santai pada sore, permaisuri teringat kepada tapai pemberian Padukaliku. Disuruhnya seorang dayang mengambil tapai itu. Baru saja tapai dimakan, tiba-tiba badan permaisuri kejang, mata terbelalak dan mulutnya berbusa. Dayang-dayang menjadi panik, menangis, dan Candrakirana menjerit ketika melihat ibunya dalam keadaan demikian. Demikian pula Mahadewi, selir baginda satu lagi, sangat merasa sedih atas kematian permaisuri. Bergopoh-gopoh baginda datang dan sangat marah kepada Padukaliku atas bencana yang ditimbulkannya. Namun setelah berhadapan dengan Padukaliku, baginda berubah sikap menjadi tenang dan tetap ramah kepadanya. Kabar tentang wafatnya permaisuri Daha sampai ke Kahuripan. Baginda Raja Kahuripan merasa kasihan kepada Candrakirana atas nasibnya itu. Untuk menghiburnya, baginda ingin mengirimkan bingkisan kepada calon menantunya. Raden Inu Kertapati disuruh membuat 2 buah boneka, satu dari emas dan satu lagi dari perak. Boneka emas dibungkus dengan kain biasa dan boneka perak dibungkus dengan sutra yang indah. Setelah bingkisan tiba di Daha, baginda menyuruh Galuh Ajeng memilih lebih dulu. Karena tamaknya, diambilnya bungkusan sutra dan yang berbungkus jelek diberikan kepada Candrakirana. Betapa gembiranya Candrakirana setelah membuka bungkusan, ternyata yang didapatkannya adalah boneka emas yang berkilau-kilauan. Ditimbang-timbangnya boneka itu dan selalu dibawanya kemana ia pergi. Akhirnya Galuh Ajeng mengetahui bahwa boneka kakaknya jauh lebih bagus dan ia ingin memilikinya. Atas bujukan Padukaliku, baginda menyuruh Candrakirana agar menukarnya boneka itu dengan boneka Galuh Ajeng. Karena Candrakirana tidak mau menyerahkan bonekanya, baginda menjadi marah. Candrakirana diusir dan terhuyung-huyung dituntun Mahadewi ke peraduannya bersama para dayang dan pengasuh. Keesokan harinya menjelang subuh, Candrakirana dan pengiring-pengiringnya meninggalkan istana pergi tanpa tujuan. Di perbatasan antara Daha dan Kahuripan, menetaplah mereka, membangun kerajaan kecil, dan dengan persetujuan dayang-dayang, dialah yang menjadi rajanya. Untuk itu, mereka harus menyamar sebagai pria dan ia sendiri mengganti nama dengan Panji Semirang. Untuk memperkuat kerajaan, mereka melakukan perampokan dan memaksa semua orang yang ditahan menetap di tempat itu. Dengan demikian, rakyat makin bertambah dan kerajaan makin kuat. Berita tentang kerajaan Panji Semirang sampailah ke Kahuripan. Pada waktu utusan, Raja Kahuripan membawa barang-barang dan uang emas kawin untuk meminang Galuh Candrakirana. Mereka dicegat dan dirampok tentara Panji Semirang. Barang rampasan dan uang hanya akan dikembalikan apabila Raden Inu Kertapati datang menghadap Panji Semirang.
Betapa heran dan takjub Raden Inu Kertapati memandang Panji Semirang. Seorang raja yang menarik, simpatik, cantik, dan suaranya lembut merdu. Diadakanlah jamuan di istana Panji Semirang untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Keesokan harinya, setelah semua barang dan uang dikembalikan, berangkatlah Raden Inu Kertapati beserta rombongan meneruskan perjalanan ke Daha, menyerahkan uang jujuran atau mas kawin kepada Raja Daha. Betapa sedihnya hati Panji Semirang memikirkan kekasihnya akan melangsungkan pernikahan dengan Galuh Ajeng di Daha. Karena itu ia memutuskan hendak pergi menjumpai bibinya, Biku Gandasari di Gunung Wilis dengan berpakaian wanita untuk meminta nasihat. Biku Gandasari sangat terharu mendengar cerita dan derita keponakannya itu. Ia menganjurkan supaya Canda Kirana pergi ke Gagelang ke tempat pamannya. Karena itu, kembali Canda Kirana dan rombongan berpakaian laki-laki dan menyamar sebagai pemain gambuh atau pengamen dengan nama Gambuh warga Asmara. Mereka berkeliling dari kota ke kota sambil mengamen. Sampailah ke Gagelang, semua orang menyenangi permainan gambuh warga Asmara. Sejak hari pertama pernikahan Raden Inu Kertapati dan Galuh Ajeng, ia menjadi pendiam, sedih hati karena diketahuinya bahwa istrinya itu bukanlah Galuh Canda Kirana. Ia merasa tertipu oleh Paduka Liku. Betapa ingin hatinya berjumpa dengan Canda Kirana, kekasihnya yang dicintainya itu. Untuk menghibur hatinya, ia memutuskan berangkat ke kerajaan pamannya di Gagelang. Para pengiringnya mengatakan bahwa di Gagelang ada rombongan pemain gambah yang baik penampilannya. Usul itu dipenuhi karena memang Raden Inu merasa ingin hiburan. Betapa menarik dan mengharukan permainan gambuh itu, dan Inu Kertapati curiga melihat gerak-gerik para pemain gambuh yang luas sebagai wanita. Bahkan ia merasa pernah melihat wajah-wajah mereka. Karena hari telah larut malam, maka rombongan itu disuruh menginap di dalam keraton di Puri Pesantren. Di tempat peristirahatannya, Canda Kirana mengenakan pakaian wanita karena rindu kepada kekasihnya. Ditimang-timangnya boneka emasnya sambil menyanyikan lagu yang merawankan hati. Raden Inu Kertapati ingin sekali mengetahui anggota gambuh warga Asmara yang sebenarnya. Dengan mengintip di tempat peristirahatan mereka. Alangkah terkejutnya ia setelah melihat seorang putri menimang-nimang boneka emas yang pernah diberikannya kepada Canda Kirana. Tanpa ragu, ia memastikan bahwa sebenarnya wanita itu ialah Canda Kirana yang sedang dicarinya. Dengan hati yang tak sabar lagi, pintu kamar dibukanya dan bertemulah keduanya melepaskan rasa rindu, kasih, dan mesra yang telah lama terpendam. Canda Kirana dibawanya ke istana Kahuripan dan menyampaikan kepada Baginda apa yang sebenarnya terjadi. Canda Kirana minta maaf atas kekeliruan yang telah diperbuatnya. Disiapkanlah segala sesuatu untuk upacara pernikahan resmi antara Raden Inu Kertapati dengan Galuh Canda Kirana. Paduka Liku menjadi kecut hatinya tatkala mendengar berita itu. Raja Daha pun tak mau memperhatikannya lagi. Ia menyuruh adiknya untuk meminta guna-guna kepada Pertapa yang pernah diminta pertolongannya dahulu. Tetapi sayang, di tengah perjalanan adiknya itu disambar petir dan meninggal dunia. Paduka Liku pun putus asa lalu bunuh diri. Nah, itulah tadi hikayat Panji Semirang. Setelah membacakan hikayat Panji Semirang, di sini saya akan menyebutkan unsur intrinsik dari hikayat Panji Semirang. Tema dari hikayat Panji Semirang adalah kerajaan dan kedengkian yang berbuah buruk. Nah, untuk alurnya, alur maju karena cerita dimulai dari rangkaian awal hingga akhir. Untuk sudut pandangnya yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Lalu untuk latar tempatnya, ada Tanah Jawa, Istana Kerajaan Daha, Kahuripan, perbatasan antara Daha dan Kahuripan, Istana Panji Semirang, Gunung Wilis, Gagelang, dan Keraton di Puri Pesantren. Latar waktunya ada sore hari, menjelang subuh dan malam. Latar suasananya ada bahagia, sedih, melegakan, menegangkan, dan mengharukan. Lalu untuk tokoh-tokohnya, yang pertama ada Raja Daha, yaitu ayah dari Canda Kirana dan Galuh Ajeng. Sifatnya penyayang dan bijaksana. Yang kedua ada Permaisuri, istri dari Raja Daha. Sifatnya baik hati, penyayang, dan lemah lembut. Yang ketiga ada Galuh Canda Kirana sebagai Panji Semirang.
Nah, untuk sifatnya, lemah lembut tutur katanya, penyabar dan setia. Yang keempat, ada Galuh Ajang. Di sini sebagai adik dari Chandra Kirana. Sifatnya tidak baik, selalu iri hati kepada kakaknya. Kelima, ada Padukaliku, yaitu selir dari Raja Daha. Sifatnya jahat, iri hati, licik, serakah. Yang keenam, ada Raja Kahuripan, yaitu saudara dari Raja Daha dan juga ayah dari Raden Inu Kertapati. Sifatnya penyayang, baik hati, dan simpatik. Yang ketujuh, ada Raja Gagelang, yaitu saudara dari Raja Daha. Kedelapan, ada Biku Gandasari atau petapa di Gunung Wilis dan juga saudara dari Raja Daha. Sifatnya bijaksana, baik hati, dan penasihat yang baik. Kesembilan, ada Raden Inu Kertapati, yaitu anak dari Raja Kahuripan atau pasangan dari Chandra Kirana. Nah, untuk sifatnya yaitu setia dan penyayang. Yang ke-10 yaitu ada Dayang, orang yang disuruh Padukaliku untuk memberikan tapai kepada permaisuri. Ke-11 ada adik dari Padukaliku, yaitu orang yang meminta jimat atau guna-guna kepada petapa sakti. Sifatnya jahat, percaya guna-guna, dan juga penurut. Ke-12 ada Mahadewi, yaitu selir dari Raja Daha. Sifatnya baik hati, penyayang, dan penolong. Ke-13 ada Petapa Sakti, yaitu yang memberikan jimat kepada adik Padukaliku dan sifatnya jahat. Amanat dari hikayat ini yaitu janganlah menjadi orang yang pendendam dan iri hati. Milikilah hati yang baik, lemah lembut, dan bertingkah laku santun. Dan jangan sampai merebut hak orang lain. Nah, setelah saya menyebutkan unsur intrinsik dari hikayat Panji Semirang, di sini saya akan menyebutkan unsur ekstrinsik dari hikayat Panji Semirang. Yang pertama yaitu ada nilai moralnya, yaitu setiap perbuatan buruk akan berakhir menyedihkan, sedangkan perbuatan baik akan selalu berakhir dengan bahagia. Yang kedua yaitu nilai agamanya, jodoh adalah cerminan dari diri kita sendiri, dicontohkan seperti Chandra Kirana dengan Raden Inu Kertapati yang sama-sama baik hati. Yang ketiga, nilai budaya, yaitu budaya perjodohan yang masih berlaku, terlihat dari Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati yang berawal dari perjodohan. Yang keempat, nilai sosial, yaitu kesetiaan para pengiring yang selalu berada di samping Chandra Kirana selama diusir dari kerajaan. Yang kelima, nilai pendidikan, yaitu apa yang kita tanam, itu juga yang akan kita tuai. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.